Yang kami hormati Bapak Kepala Satuan Pres, Deputi Kepala Satuan Pres, dan staf khusus kantor Wakil Presiden. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini Kementerian BPN Bappenas mendapat suatu kehormatan dengan hadirnya yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di tengah-tengah kita untuk memberikan arahan tentang upaya untuk mendorong peran strategis Bappenas. Sebelum Bapak Wakil Presiden menyampaikan arahan, terlebih dahulu kami persilahkan yang terhormat Bapak Menteri BPN Kepala Bappenas untuk dapat memberikan sambutan pengantar kepada yang terhormat Bapak Menteri BPN Kepala Bappenas. Kami persilahkan. Yang sangat kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf, Pak Menteri Keuangan, Bapak Ibu yang mewakili Kementerian Lembaga, para pejabat eselon 1, dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendengarkan arahan dari Bapak Wakil Presiden tentang sesuatu itu tidak biar nanti Bapak Presiden, Wakil Presiden aja yang langsung menyampaikan sesuatu itu apa. Izinkan kami melaporkan sedikit beberapa hal pada Bapak Wakil Presiden tentang Bappenas. Untuk beberapa hal saja. Selama ini, khususnya dalam 6 bulan terakhir, upaya kita untuk meningkatkan peran sudah kita lakukan, antara lain memberikan pendampingan khusus kepada Bapeda Polres, khususnya lagi untuk daerah-daerah yang di mana ada program khusus yang memang perlu didampingi dalam hal perencanaan seperti pembangunan kota baru yang berada di ibu kota provinsi untuk Sofifi, Tanjung Redap, Kalimantan Utara, kemudian beberapa daerah lain. Kemudian juga koordinasi dengan Bapeda itu, baik itu per wilayah pulau, Bapeda provinsi maupun secara bilateral. Kemudian koordinasi dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, ini juga dalam rangka menajamkan dan menjaga rencana yang sudah kita buat. Koordinasi kami lakukan, kami dalam kala mengadakan pertemuan di sini dengan beberapa menteri, 2 atau 3 menteri, kadang-kadang kami melakukan pertemuan di kementerian lain. Dan juga bagaimana yang jadi arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, kami sudah 2 kali dalam 2 minggu terakhir mengadakan pertemuan di sini dengan BPPT, INI, BID, BPS, dan Biro Rencana. Lalu terakhir izin kami menyampaikan sedikit mengenai SDM Bappenas, SDM Kementerian BPN Bappenas. Saat ini secara kualifikasi pendidikan, pengalaman
Kemudian saat ini sedang berlangsung tahap akhir, nanti akan kita sampaikan kepada Pak Presiden dan Bapak Presiden, seleksi jabatan pimpinan utama dia eselon 1. Mudah-mudahan minggu depan selesai, dan kalau ini selesai maka akan yang kapasitas sudah siap untuk mungkin itu saja. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan arahan dari yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Kepada Bapak Wakil Presiden kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Para Menteri, Pak Penas, Rencana Pak Penas, Pak Menteri Muda, Menteri Wakil Menteri Keuangan, dan para pejabat, saudara-saudara sekalian. Pertama, saya terima kasih untuk dapat kesempatan bersilaturahmi dan tatap muka pagi ini, karena masih Syawal. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga sekalian. Tempat ini bagi bangsa ini tempat bersejarah. Di samping bangunannya juga isinya. Setelah kita memasuki era pembangunan, disitulah semua pikiran-pikiran kita dan perencanaan dibuat. Karena itulah maka ekonom-ekonom, pemikir-pemikir hebat ekonomi kita semua berkantor di sini sejak dulu. Mulai Pak Wijoyo, Pak Emil di sini, Pak Sumarli di sini, Pak Afif di sini, dan sebagainya. Tentu Rai Pak Ginanjar, dan juga sekarang seperti Pak Kwik, semuanya. Artinya ialah bahwa memang bangsa apapun untuk melaksanakan tujuannya harus dengan perencanaan yang baik. Kita semua memahami hidup kita berbangsa, memajukan bangsa ini yang adil dan makmur. Tapi tentu tidak semudah itu laksanakannya. Adil makmur itu tidak hanya dengan jargon, semuanya harus dengan implementasi yang baik. Tapi semua implementasi harus dilalui dengan perencanaan yang baik. Karena tindakan yang baik tanpa perencanaan yang baik belum tentu dapat kita capai. Maka fungsi perencanaan dalam hal ini secara umum di Bappenas, perencanaan teknis lain tentu terbagi-bagi masing-masing departemen, kementerian dan sebagainya juga di daerah. Namun prinsip-prinsip suatu negara tentu kita harus punya. Apalagi kalau kita bicara bahwa filosofi di suatu negara tentu pasti harus dijalankan. Di samping suatu sifat tujuan dan makmur, kita juga punya filosofi yang kita laksanakan sejak dulu dan kembali kita laksanakan, yang kita sebut sakti. Karena siapapun yang mencari apapun bukan Allah, nanti sama semuanya. Kalau Bung Karno mengatakan sakti tentang ekonomi, politik dan budaya, kemandirian dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan budaya, itu Pak Harto menjelaskannya dengan pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan. Itu semuanya tidak jauh beda. Dan itulah maka dalam suatu negara ini harus diimplementasikan. Bagaimana mengimplementasikannya? Pada akhirnya implementasi itu masuk dalam suatu rancangan. Kita tahu semua di jangka panjang, jangka menengah, kemudian tahunan dengan anggaran, kemudian implementasi. Tapi dari semua itu punya lagi suatu hal. Karena itulah maka
Anggaran mempunyai filosofi. Sebelum kita menyusun, kita pegang dulu filosofinya. Apa itu? Ya tadi pertumbuhan, pemerataannya, keberlanjutannya, dan hal-hal yang tentu mengikat kita. Apabila perencanaan dan pelaksanaannya dalam anggaran tidak mencerminkan itu, maka negara akan pincang. Apabila kita bicara pertumbuhan, tentu ada banyak ukuran. Ukurannya pertumbuhan itu sendiri, terusnya berapa, ukurannya berapa, employment dicapai, berapa kemiskinan turun. Pemerataannya juga dapat dilihat dari sisi ukurannya, apakah ini rasio, apakah itu aspek ukuran sosial, apakah itu ukuran umur, apakah kesehatan. Itu tentu punya ukuran-ukuran yang Anda tahu betul bagaimana mengukur itu. Itulah gunanya kita mempunyai perencanaan nasional, dan itu ada di Bappenas dan di daerah ada Bapeda, dan di Departemen Ekonomi ada di perencanaan. Bagaimana semua ini menjadi terimplementasi sesuai zamannya dan aturannya. Pada Orde Baru relatif sangat mudah, karena negeri kita ini sentralistik dan sedikit otoriter. Jadi apa yang diarahkan oleh Pak Harto kemudian diterjemahkannya semua menteri dan Bappenas bisa jalan seperti itu. Karena itu pada zaman itu begitu Anda memutuskan SDI Press bentuknya begini, pakai jalan-jalan, pakai ini macam-macam, tatapnya begini, seluruh Indonesia seperti itu. Kakus pun dulu berjalan. Saya pernah supplier itu soalnya. Pikir itu bukan pabrik apa. Sudah banyak. Nah sekarang zaman itu lewat. Setelah reformasi dan otonomi, maka kita tahu semua cara kita membangun ialah nasional, kemudian otonomi ke bawah. Dan itulah suatu perubahan yang mendasar yang kemudian juga tercermin dalam undang-undang. Nah, fungsi Bappenas di situ mulai sangat drastis dulu. Tapi dari semua itu, karena antara undang-undang keuangan, maka Menteri Keuangan tentu membuat undang-undang berdasarkan macam anggaran total ada di keuangan sebagainya, sebesarnya. Kemudian perencanaan lokal ada di daerah. 1/3 diteruskan DPR. Jadi hampir semua kewenangan hilang di Bappenas ini. Maka dulu Bappenas kayak pasar menjadi sepi kan. Itu dari praktek. Kalau menurut Bupati itu lobbynya proyek Bappenas, maka sekarang setelah itu lobbynya ada di DPR. Ya. Tentu di Departemen Informasi. Tapi itu bagian daripada kita tidak ingin kembali seperti itu. Tapi yang kita butuhkan adalah tetap prinsip pertumbuhan, pemerataan, sustainability. Berarti perancangan itu harus ditambah lagi kemudian dengan kembali perubahan yang mendasar, yaitu dengan MK merubah, membatalkan 1/3 dibahas di DPR, maka kembali 1/3 harus ditetapkan oleh pemerintah di DPR. Maka negosiasi itu lebih mudah. Dilaksanakan DPR lagi. Artinya kita harus punya lagi kembali rancangan yang lebih detail, karena hal itu terjadi.
Hal yang kedua yang menjadi concern kita ialah setiap kali gubernur, bupati, menteri diganti, maka terjadi arah berbeda sesuai dengan aliran-aliran. Kalau gubernurnya A, maka arahnya jalan yang dibangun ke sana. Begitu juga kita juga dan menteri kabinet juga. Zaman sebelumnya ya semua orang berpidato pasti MP3. Sekarang kita lupakan itu. Wah, itu terlaksanakan juga sebenarnya, karena juga itu kontinuitas. Tidak mungkin jalan dibangun di stop bukan itu proyek tidak tetap jalan karena pemerintah itu berkesinambungan. Tidak berarti terpotong-potong pemerintah. Walaupun namanya tentu berbeda. Ini sifat manusiawi. Tapi dalam artian pembangunan tidak boleh dipikir. Tetap kita jalankan kesinambungannya. Hal lagi ialah setiap kali terjadi keluhan, kok penyerapan lambat, kok dana yang capai 90%, kok nanti tendernya boleh. Padahal dulu sudah diupayakan tidak seperti itu. Pada saat tahun anggaran kita itu 1 April, itu dimundurkan ke Januari, gunanya agar awalnya lebih cepat. Tapi ternyata beda sama saja. Ternyata itu tetap di Mei. Kenapa? Iya, karena perencanaannya terlambat. DP-nya terlambat. Artinya apa? Kita butuh rancang bangun yang lebih baik. Bukan perencanaan saja, rancang bangun, rekayasa, rancang bangun. Yang lebih daripada apa yang kita inginkan lebih baik. Setiap kali kita ingin membangun hal-hal yang rumit, selalu mau bikin gedung yang besar, bikin airport yang besar, bikin jalan tol yang panjang, yang begini. Oh, panggil Nippon Kui, panggil Pacific Consultant, panggil Gaika, panggil ASUSA, panggil Ausgate. Tidak percaya diri. Padahal di lapangan tadi ada berapa ratus S2 dan S3 di sini saja. Lagi yang di tempat kenal lain. Kenapa kita tidak percaya diri? Karena kita malas untuk detail. Detail belah daripada untuk kerjakan. Tapi yang kita kerjakan saja. Karena itu sejak dulu saya selalu mengatakan membangun itu harus kita pakai tiga kekuatan otak, kekuatan otot, dan kekuatan kantor. Tak mungkin membangun tanpa tiga kekuatan ini. Dan ternyata memang dipaksa saja. Begitu dimusyawarahkan tidak pernah selesai. Waktu saya suruh bikin airport Makassar dan Medan, semua kaki berdiri antara saya tidak boleh orang asing sama kunci. Kok bagus sih? Rencanakan sendiri, bagus sendiri. Bingung semua. Hanya sederhana. Kok jalan-jalan dia airport di dunia ini, airport jalan. Dibayar itu perencanaan di dunia dia airport yang cocok. Ternyata hanya 3 bulan selesai perencanaan, tidak bagus. Tidak membuat sendiri. Semua bingung sendiri. Ternyata saya. Itulah tentu yang mendasari. Kenapa kita bertekad untuk membangun dengan kemampuan, dengan pikiran-pikiran yang jelas, cerdas, dan kita semua. Tidak pihak karena soal rancang bangun,
Ada badan yang idol sama idol yang penas masih lumayan. Idol yang paling idol itu BPPT. Kalau bicara dokter lebih banyak lagi dia. Tapi kantornya sepi, baca koran aja. Ya, hanya kebenaran. Ada masalah teknik panggil BPPT. Mengatakan, oh itu benar, apapun benar. Termasuk Basui, oh itu benar, ternyata masuk penjara. Ada masalah TKTP panggil BPT. Saya bilang, ilmu itu teknologi cepat sekali hausnya. Begitu anda dia praktekkan, hilang ilmu itu. Yang paling cepat haus itu IT, teknologi. Setiap 1,5 tahun itu perkembangannya 100%. Kenapa handphone kita dulu 20 tahun lalu kita angkat ini, sekarang 3 di kantor ini, sekali terbuat teknologi besar. Teknologi engineering berkembang 100% tiap 5 tahun. Dulu orang bikin rumah kecil dan berat, sekarang ringan, jalan tol dulu sulit kata gitu. Bertoral apalagi 3 tahun. Artinya begitu Anda tidak belajar lagi, mempraktikkan, hilang ilmu itu. Jadi saya bilang minta maaf, kita undang BPPT berfungsi lebih refrain semua dan dokter dulu, karena pasti hilang ilmunya sudah. Karena kita tidak pernah pakai. Gitu. Sama dengan pas di sini, kalau Anda tidak refrain lagi, malah konsep tahun 80-an Anda pakai untuk konsep tahun 2015. Itu harus diperbaiki. Dan kedua, dari permasalahan-permasalahan itu kita buat proses apa yang kita lakukan. Seharian saya berdiskusi dengan Pak Presiden, bagaimana jalan? Ya saya bilang sederhana, kita manfaatkan otot yang ada ini, yang ada ini, yang harus berfungsi dengan benar sesuai dengan perbedaan perubahan-perubahan. Tetap dengan prinsip pokok pertumbuhan, pemerintahan, kedaulatan, keberlanjutan, kebersamaan, sustainability. Banyak hal yang kita harus buat. Kita mulai dari otak, perencanaan, samping inti. Hari ini dengan cara contohnya bisnis, kita ingin membangun 35.000 meter, kita ingin membangun 45.000 transmisi. Pikiran kita pernah ada pikir nasional, langsung pikiran Jepang, Cina, Korea, panggil. Karena berpikir panggil orang Bandung, panggil orang Tangerang, panggil orang Surabaya. Nah, pikir dulu. Kita punya pabrik banyak, kita punya pabrik kabel, kita punya ahli yang pajak yang masa kita harus serahkan semua ke Cina pajak-pajak. Buat apa kita mesti memutuskan program ini? Mari kita bicara soal uang. Ini masalah universal. Uang itu dapat no borderless. Jadi saya pakai dari mana saja. Tapi yang penting punya multiplier effect yang besar untuk bangsa ini. Memang masalah sangat berbeda. Kita melihat itu, tapi perbedaan itulah kondisi itu yang kita baik akibat. Kalau saya bilang sama Menteri Keuangan, sebenarnya di Indonesia ini Menteri Keuangan, Ibu ini Menteri Keuangan yang paling hebat di Indonesia. Jabatan Menteri Keuangan di Indonesia ini di Amerika saya jabat 4 orang, di sini 1 orang kan. Di Amerika ada Secretary of Finance, ada Treasury, ada
pajak, ada dia juga, isinya satu orang semua kan. Begitu hebat Menteri Keuangan kita kan. Karena itu semua Menteri Keuangan itu sejak dulu di kamarnya selalu begini, maaf, TK-nya saya tahu apa. Karena itu waktu Sri Mulyani saya katakan, nih, waktu itu pasti ada selalu keliru. Karena sidang kabinet itu bawa berkas untuk ditandatangani. Anda tidak mendengar sidang kabinet, tapi Anda juga tidak teliti mengoreksi surat karena dua-duanya ada. Nah, itu bahayanya kalau tertumpuk tugas itu sudah. Maka kembali tugas itu harus kita perbaiki agar ada fokus masing-masing. Tanpa berbicara tadi bahwa kita akan memberikan tugas khusus, maka tidak memperbaiki sistem yang wajar yang pada negeri ini, sehingga Bappenas mempunyai tugas khusus yang sebenarnya tugasnya tapi tidak berjalan dengan baik. Kalau sampainya undang-undangnya tetap saja Bappenas mengkoordinasikan menteri macam-macam tugas yang baik, tapi tidak berdasar tanda tangan. Kecuali usul kiri kanan gitu kan. Usul itu kadang-kadang juga formalitas bukan biru, rame pembukaan, karena presiden dan saya datang. Begitu menteri ngomong dia berusaha lain keluarnya, disuruh juga diduduki kursinya. Saya selalu dapat itu ya, tugas wapres untuk berapa. Jernih apa yang kita lakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Hal yang sangat berbeda. Kenapa sebenarnya saya Menteri Keuangan kita itu, tapi Menteri Keuangan kita yang termuda kerja di Indonesia juga. Kenapa? Tidak perlu berpikir banyak. Karena anggaran itu sudah ditetapkan semua oleh undang-undang dan urusan pendidikan 20%, kesehatan 5%. Transfer 24%, bayar hutang sekian, bayar subsidi sekian, itu total berapa persen? Yang dipikirkan Menteri Keuangannya itu 20%. Tetapi itu sangat sulit karena terlalu banyak permintaan daripada uang keuangan. Jadi bagaimana mengatasinya? Supaya ini menjadi suatu kekuatan, tidak menjadi beban. Maka dia akan menjadi bagian daripada kemampuan kita apabila kita merancangnya betul. Nah, itulah yang mendasari kenapa kita ingin merombak. Jadi hari baru ini terserah gantung Anda mampu tidak. Saya yakin dengan kapasitas pengalaman dan kemampuan yang ada, saya yakin mampu kita kembali merancang Indonesia yang benar. Karena kalau hanya berdasarkan otonomi saja itu penting dan wajib, tapi kalau kita biarkan berdasarkan hasil pilkada, maka arahnya akan berputar-putar tergantung selera yang menjadi pemenang politik. Silakan mempunyai suatu aspirasi, tapi rancangan nasional yang kita setuju itu sebenarnya itu ada di RDPR, ada di Serba. Tapi saya ingin tanya Anda pun, apalagi yang namanya menteri ataupun saya, apalagi pribadi, berapa orang yang baca buku Muslim apa itu RDPR kalau terpilih? Itu urusannya maaf ibu lemari esok 3 itu bisa. Nah, termasuk sekali kan sama GPH. Saya 3 kali menjadi waktu MPR dulu, 3 kali menjadi panitia ad hoc
Tapi ya begitu ya banyak berdebat GBHN, setelah itu nasib lemari dari banyak. Nah, tapi bagaimana hal itu terimplementasi dengan baik adalah bisa apabila rancang perencanaan dan rancang bangunan tidak baik buat itu juga punya lubuk sepertinya kita harus uji pembangunan kita. Setiap orang baru bisa sah kalau ada lubuknya. Tapi sebagian bermanfaat. Tapi sebagian besar baru shopping list kita. Baru wish list. Bagaimana ini menjadi suatu bahagian daripada perencanaan baru bisa kalau ada detailnya. Kita ingin bendung di sini bangunnya atau di mana atau jalan tol atau bikin listrik. Tentu harus studinya, studi awalnya harus dibuat. Dan siapa yang buat? Ya harus buat. Kalau dibikin jalan ini, impact ekonominya apa, impact sosialnya apa, IRR-nya berapa? Tidak investor atau juga loan-nya itu langsung ini bagus kan IRR-nya 10%. Atau 13% boleh. Tapi kalau hanya wish list tentu sulit kita paparkan atau jual wish list itu orang lain. Kemarin Pak Ridho waktu Menteri Perdagangan Inggris dia bilang kan, wah ini saya mau kasih buku tebal sama Pak Menteri, saya tidak tahu saya panjang dia apain, gitu. Karena kita tidak punya hanya daftar keinginan masing-masing pihak, dia terserah kamu pokoknya tapi lagi kan, ya namanya buku boleh tapi ada. Nah, jadi kesimpulan semua itu ialah butuh kerja keras, fokus dan detail. Dalam mana perlu ada kembalikan Bappenas bekerja keras, kemudian didukung oleh lembaga lain. Kedua maka supaya ingatan lebih baik, kalau tadi buat ini dibuka sedikit perpalaman ini. Itu tadi saya jelaskan. Sebelum yang tadi awalnya ada baca itu. Kalau sebelum sentralisasi begini, ya itu Menteri Keuangan anggaran rutin, anggaran pembangunan. Dan itulah maka selalu ditandatangani berdua oleh Dirjen Anggaran dan itu diwakilkan antara Pak Abdul yang suci nama tanda tangannya dan di GBHN sekarang bisa jelaskan tadi juga sehingga fungsi-fungsi akhirnya banyak pembangunan sesuai dengan kondisi lokal. Silakan kondisi lokal, tapi harus dirancang-rancang. Jangan seperti contoh yang boleh disampaikan oleh Pak Nas waktu Presiden di Aceh ada waduk, tapi bertahun-tahun tidak ada salurannya. Berapa idolnya? Karena tidak nyambung itu proyek. Contoh, banyak contoh lah mereka. Nah itu ada tahapan yang disebut coba yang berikutnya. Nah ini penting. Ini yang saya katakan tadi. Inilah tugas Bappenas dan Menteri Keuangan yang paling muda di dunia, Indonesia. Dan semua harus diatur. Jadi tadi pendidikan harus 20%, kesehatan 5%, subsidi totalnya dulu 22%, sekarang tahun depan ini kira-kira hanya 9 atau 10%.
korban kita antara yang membayar BLBI sampai sekarang masih terbayar. Ini bisa 30-40 tahun membayar bunga BLBI, tapi ini termasuk kapal juga yang besar bikin bikin yang mahal, yieldnya 8%. Ini aja bayar bunga 183 triliun transfer ke daerah yang totalnya 30% karena termasuk dana desa dan kabupaten, DAU, DAK, totalnya 30%. Total satu. Jadi kewenangan otak atik anggaran hanya 19%. Nah, apa yang harus dilakukan cara berpikir ini supaya anggaran 80% itu saling mendukung dari beberapa seperti pendidikan 20%. Tapi kita sama-sama dulu menyusun anggaran pendidikan yang betul untuk bangsa ini. Tujuan pendidikannya apa? Mencerdaskan tentu, keahliannya apa? Sehingga harus dibagi begitu. Karena ini berbahaya, karena di blok. Jadi anggaran pendidikan Diknas, Dikbud bikin kantor baru, juga masuk anggaran pendidikan. Jadi bagaimana? Kita kurang, waktu tidak anggaran